Pernah tidak Anda merasa malas sekali padahal tenggat waktu sudah menunggu di depan mata? Semua sudah siap, laptop sudah terbuka, tapi badan malah ingin terbahan saja. Sepertinya semangat kita perlu diatur ulang. Coba bayangkan, orang Jepang dikenal sangat disiplin, tepat waktu itu mutlak. Datang terlambat sedikit saja dianggap tidak sopan. Mereka bahkan terlatih datang tepat waktu sebagai bentuk penghormatan. Kereta di Jepang juga terkenal selalu tepat waktu dan sangat jarang sekali terlambat. Di era media sosial dan hiburan digital saat ini, tantangan melawan malas memang semakin berat. Namun, menariknya, banyak anak muda Jepang tetap mencoba menerapkan prinsip-prinsip produktivitas tradisional. Kabar baiknya, tanpa harus ke Jepang pun, kita bisa menggunakan rahasia-rahasia ini di rumah atau di kampus. Semua metode ini sebenarnya sederhana, tapi ampuh. Mari kita lihat rahasianya satu persatu. Konsep pertama adalah Kaizen. Ini adalah filosofi Jepang yang artinya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Intinya bukan soal berubah drastis dalam satu waktu, tapi melakukan perubahan-perubahan kecil setiap hari secara konsisten. Misalnya, daripada Anda memaksakan diri belajar selama 2 jam sekaligus dalam seminggu sekali, coba ubah kebiasaan itu. Mulailah belajar hanya 5 menit setiap hari. Awalnya terdengar sangat simpel, tapi lama-kelamaan materi yang Anda pelajari akan menumpuk. Dengan target sekecil itu, rasa malas langsung tereliminasi karena otak berpikir, cuma 5 menit, santai saja. Filosofinya adalah tidak ada perubahan yang terlalu kecil. Sekecil apapun langkah yang Anda ambil, jika dilakukan secara konsisten, suatu saat pasti berdampak besar. Bahkan perusahaan raksasa seperti Toyota menggunakan Kaizen untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Intinya, Kaizen mengalahkan malas dengan target yang sangat kecil. Metode kedua adalah teknik Pomodoro. Ini adalah teknik manajemen waktu. Kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Ulangi siklus ini terus-menerus. Siklus ini membantu menjaga fokus karena otak tahu akan ada jeda istirahat. Agar terasa lebih khas Jepang, kita kombinasikan dengan konsep Ichigo Ichie, yaitu menghargai setiap momen yang ada. Artinya, saat Anda bekerja di satu sesi 25 menit tersebut, anggap momen itu spesial, fokus sepenuhnya, dan nikmati prosesnya karena sesi itu unik dan tidak akan terulang. Dengan Pomodoro ditambah Ichigo Ichie, pekerjaan jadi lebih bermakna. Selama satu sesi, tahan godaan untuk membuka ponsel atau media sosial. Setelah pengatur waktu habis, barulah ambil waktu istirahat singkat untuk peregangan atau minum sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Ini sangat efektif menjaga otak tetap segar dan menghindari bosan serta kelelahan. Berikutnya adalah konsep Osoji, tradisi bersih-bersih besar ala Jepang. Orang Jepang memiliki ritual membersihkan tempat tinggal hingga ke pojok terkecil. Kebiasaan ini juga diterapkan di sekolah-sekolah. Murid-murid di Jepang rutin membersihkan kelas mereka sendiri. Mengapa ini penting? Karena lingkungan yang rapi ternyata mempengaruhi pikiran kita. Meja belajar yang bersih membuat kita lebih fokus dan tenang. Sebaliknya, meja yang berantakan seringkali membuat kita stres tanpa disadari. Konsep Osoji mengajarkan kita untuk memulai dengan membereskan ruang di sekitar. Luangkan waktu 5 menit sebelum belajar untuk membuang sampah, menata buku, atau mengelap meja. Proses kecil ini membuat pikiran ikut merasa lega. Siapa sangka, hanya dengan merapikan ruang, semangat kerja jadi lebih siap. Konsep terakhir adalah Ikigai. Iki berarti hidup, dan gai berarti berharga. Jadi, Ikigai berarti alasan untuk hidup kita, sesuatu yang membuat hidup terasa bermakna. Banyak yang percaya bahwa memiliki Ikigai membuat kita bangun pagi dengan semangat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung lebih bahagia, sehat, dan tidak suka menganggur. Contohnya, jika Anda suka memasak, jadikan itu Ikigai kecil Anda dengan mencoba satu resep baru setiap minggu. Intinya adalah melakukan hal yang membuat Anda merasa berguna dan berkontribusi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya ingin bangun pagi selain bunyi alarm? Setelah menemukan Ikigai, hidup sehari-hari akan terasa lebih berwarna dan rasa malas pun sulit untuk menang. Itulah 4 rahasia orang Jepang dalam melawan rasa malas. Kaizen, Pomodoro dan Ichigo Ichie, Osoji, dan Ikigai. Keempat metode ini mengajarkan kita untuk bergerak pelan tapi pasti. Pilih salah satu dulu yang menurut Anda cocok dan coba terapkan mulai hari ini. Semakin Anda konsisten, lama-kelamaan rasa malas otomatis akan berkurang. Coba rasakan bedanya dan jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka, berikan komentar dan subscribe channel ini.
Klik juga ikon lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa lagi, semoga hari-hari Anda semakin produktif.